Oke, sebentar lagi kita live. Oke. Ya. Waduh, ini gimana ini? Wah, sudah parah. Pak Anton, Iya, Pak. Pak Anton, ini makin itu Pak, kok ada orang itu kok nggak ngerti gitu Pak, mana yang benar, mana yang salah, pokoknya disamaratain aja Pak. Ya itu kasih tuh, Pak. Dan Itu itu kasih Pak tuh. tentang itu namanya kase Pak, kalau kita di Kasih. Sulawesi namanya. Aceh. Iya, Aceh. oke. Iya, oke, baik. Salam Trinity semua. Malam hari ini kita ada di Kir Talk Show. Kita akan membahas kebingungan-kebingungan dan kerancuan-kerancuan di dalam kekristenan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya mau menyapa semua yang ada di YouTube. Terima kasih untuk waktu Anda. Pada malam hari ini kita bersama dengan Keluarga Iman Rasuli Channel, bersama dengan channel Piong 77, Pavel 88, dan Jesus is Alive Community. Kita live bareng, dan kita akan bersama dengan Pak Deki pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, dan kami percaya Engkau yang memberkati kami semua yang ada di Zoom dan yang di YouTube, bahkan yang mendengarkan setelah live ini. Semua akan diberkati. Kami yang berada dalam acara ini diberkati, yang mendengarkan diberkati. Engkau memberkati semua jaringan kami, internet, gadget semua bekerja dengan baik sampai dari talk show ini selesai. Beracara Roh Kudus sepanjang dari acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, baik saudara, jangan lupa subscribe semua channel yang saya sudah sebutkan tadi, di mana Anda saat ini menyaksikan. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, ting dong, untuk supaya Anda bisa diberitahu kalau ada video terbaru. Dan beri jempol, kami memberi 2 jempol bagi Anda. Dan tulis komen, kami senang kalau kami mendapatkan komen yang mensupport kami. Kalau Anda tidak mensupport pun tidak apa-apa. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagikan video ini kepada media sosial Anda, di grup-grup Anda semua. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Pak Anton. Silakan Pak Anton. Baik, kita sapa dulu ya Pak Deki. Selamat malam Pak Deki. Shalom. Salam buat para admin dan semua yang sudah hadir, termasuk yang menonton dari YouTube di beberapa channel yang relay. Tuhan kiranya memberkati acara ini. Amin. Terima kasih Pak Deki. Langsung kita ke pertanyaan ya Pak Rino ya. Ya. Saya gak sabar ini. Oke. Saya mau tanya Pak Deki, bagaimana, ini langsung ke to the point ya, bagaimana channel-channel YouTube Kristen yang berkompromi dengan bidat demi sebuah konten di YouTube. Karena saya percaya bila kita menyerang sebuah ajaran sesat, kita tidak pernah diajarkan untuk membenci secara pribadi ya. Tetapi seringkali kita malah dituduh seakan-akan kita membenci pribadi mereka. Padahal bidat-bidat itu selalu memutarbalikkan sejarah, menghujat Allah Tritunggal, dan jelas Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah kompromi dengan manusia-manusia munafik. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap di era YouTube sekarang ini, Pak? Ya, pertama harus dimulai dari pemahaman ya. Kalau kita sendiri tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya memang akhirnya podo wae. Yang A bilang A, yang B bilang B, yang C bilang C.
Kita akhirnya semua oke aja, yang penting kita aman-aman, kita tidak usah ribut-ribut dan lain sebagainya. Jadi pertama harus dimulai dari pemahaman. Dan kalau sudah bicara pemahaman, berarti kita harus bicara tentang tugas dari gereja ya. Karena kita tidak bisa expect jemaat untuk memiliki pemahaman yang benar kalau gereja melalaikan pengajaran yang sehat diajarkan secara terus-menerus dan intensif kepada membersnya. Dan itu sebenarnya di dalam banyak kesempatan dengan resiko dibenci oleh banyak orang, saya selalu mengemukakan otokritik atau kritik terhadap diri sendiri, terhadap kekristenan, bahwa hal ini telah cukup lama diabaikan oleh gereja dan kita sekarang membayar itu dengan Oneness Pentecostalism. Oneness Pentecostalism adalah harga yang dibayar oleh gereja karena melalaikan pengajaran yang sehat, melalaikan khotbah-khotbah doktrinal, dan hanya memberi perhatian pada apa yang disebut dengan khotbah-khotbah praktis atau yang tidak ada kaitannya dengan pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita tidak bisa tahu persis apa motivasi orang di dalam membuat satu kanal YouTube ya. Kita tidak bisa menjudge 100% bahwa orang ini pasti motivasinya begini. Tidak bisa, karena hanya dia dan Tuhan dan setan yang tahu ya. Tapi kita bisa lihat itu dari hal-hal yang sifatnya kelihatan. Terutama misalnya dalam kontroversi antara Tritunggal dan Oneness Pentecostalism, kita bisa melihat bahwa sejauh mana peran penting dari para YouTuber Kristen atau para apologet Kristen, itu kita bisa lihat sebenarnya dia ini tujuannya apa, membuat channel di YouTube atau melayangkan konten-konten untuk ditonton oleh publik melalui YouTube. So, saya kira kalau namanya seorang YouTuber yang membuat konten kemudian mempresentasikan dirinya sebagai teacher, pengajar kepada publik, kita asumsikan dia seharusnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau dia tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi terus-menerus tidak jelas posisinya alias abu-abu, atau kalau gunakan istilah dari pendeta MYM, posisi banci katanya. Nah, ini yang repot. Nah, kalau kita melihat ada fenomena semacam itu di antara para YouTuber Kristen atau para apologet Kristen, akan menjadi sulit untuk kita pergi kemudian kita tanda kutip mencaci maki dia. Akan menjadi sulit. Tapi yang paling penting adalah kita membangun awareness ya, kesadaran yang jauh lebih deep di kalangan orang-orang Kristen bahwa sikap semacam ini bukanlah sikap seorang Kristen. Sebab pada hal-hal yang primer dan hal-hal yang fundamental, either kamu hitam atau kamu putih, that's it. Tidak ada wilayah abu-abu. Antara Tritunggal dan Oneness Pentecostalism itu tidak ada trotoar di tengah, yang untuk di tengah itu orang berjalan di situ dengan aman dan nyaman. Tidak. Either kamu penganut Tritunggal atau kamu penganut Oneness Pentecostalism. Either Tritunggal benar atau Tritunggal salah. Either Oneness Pentecostalism benar atau Oneness Pentecostalism salah. Tidak ada jalan tengahnya. Itu sebabnya saya katakan berkali-kali kepada orang-orang yang untuk akhir-akhir ini sih sudah sangat minim ya, setelah saya kasih terus-menerus ingatkan. Orang-orang yang berkomentar bahwa baik Tritunggal baik yang Oneness itu sama-sama benar, itu orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran. Kebenaran itu antitesis dari ketidakbenaran. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Tritunggal dan Oneness Pentecostalism itu sama-sama benar, hanya jalannya saja yang beda, itu sama saja dengan kamu mengatakan bahwa ada jalan tengah antara kebenaran dan ketidakbenaran. Kalau sesuatu itu benar, maka yang tidak sesuai dengan yang benar itu adalah sesuatu yang salah. Dan kalau sesuatu itu salah, maka tidak ada kebenaran di dalamnya. That's it. Nah, jadi kita perlu membangun awareness, kesadaran publik bahwa sikap ambigu, tidak jelas, abu-abu, demi untuk tanda kutip menjaga kesatuan,
Seakan-akan dia lebih prihatin terhadap kesatuan dibandingkan dengan firman Tuhan. Dia lebih rohani dari Tuhan Yesus, lebih rohani dari para rasul, lebih rohani dari para bapak-bapak gereja. Sikap semacam itu adalah sikap yang tidak dapat ditiru. Dan orang-orang Kristen, kalau saudara melihat yang begitu-begitu, mungkin saudara bisa menggunakan 1 kali, 2 kali kesempatan untuk memberikan teguran. Tapi kalau dia tidak mau dengar, tinggalkan. Tinggalkan. Karena orang-orang semacam itu tidak menolong saudara. Tidak menolong saudara. Sebab dalam hal-hal seperti doktrin Tritunggal yang adalah denyut jantung dari iman Kristen, saudara tidak bisa berdiri kaki sebelah di Oneness dan kaki sebelah di Tritunggal. Begitu. Either kamu Oneness atau kamu Tritunggal. Itu sebabnya dalam sesi live saya mengenai Ibu Rita Wahyu kemarin, itu saya ajukan pertanyaan itu. Tolong perjelas posisi teologismu. Karena saya tahu bahwa beliau itu Trinitarian dan kita berharap nanti akan ada dialog dengan beliau. Saya tahu itu. Karena dia berkali-kali mengatakan bahwa dia penganut Tritunggal, bahkan dia menafsirkan Kejadian 1 ayat 1 itu berisi bara Elohim itu secara Trinitarian. Itu sesuatu yang saya tahu. Tapi adalah sesuatu yang membingungkan ketika dia menulis mengenai Matius pasal 1 ayat 20, lalu Roh Kudus, anak yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Itu kan Oneness. Jadi itulah sebabnya saya katakan kepada saudara-saudara, dalam kontroversi ini, either saudara Tritunggal atau saudara Oneness. That's it. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada jalan tengah. Dan kalau saudara Tritunggal, maka Oneness adalah musuh kebenaran. Dan kalau saudara penganut Oneness, maka Tritunggal adalah musuh kebenaran. That's it. Tidak ada jalan tengah. Jadi mari kita perjelas posisi kita masing-masing. Sehingga kita tahu siapa musuh, siapa kawan. Nah, saya bicara musuh dan kawan di sini itu istilah-istilah metaforik ya. Bukan istilah-istilah, bukan berarti besok kita ketemu di Cililitan lalu kita saling baku pukul satu sama lain. Bukan itu maksudnya ya. Bukan. Tapi itu istilah-istilah metaforik bahwa, dan saya ingat satu definisi kasih dari D.L. Moody ya. Semua orang tahu tentang D.L. Moody, penginjil besar yang sangat terkenal itu. Waktu dia diminta untuk mendefinisikan tentang iman, dia definisikan begini. Love in the battlefield. Kasih di medan pertempuran. Jadi kalau saudara tanya D.L. Moody, apa itu iman? Dia akan kasih tahu saudara. Love in the battlefield. Dan itu berarti saudara tidak bisa abu-abu. Kalau saudara ada di medan pertempuran, saudara tidak bisa abu-abu. Either saudara kawan atau saudara lawan. That's it. Jadi berhati-hati terhadap channel-channel yang meskipun mereka masih mengaku diri Trinitarian, tapi merangkul sana, merangkul sini. Berhati-hati terhadap channel-channel yang baik. Jauhi itu karena itu tidak menolong saudara sama sekali. Sama sekali tidak menolong. Oke. Iya. Anda masih bersama dengan kami di Keluarga Iman Rasuli dalam talk show. Sebelum kita lebih jauh, tadi kami lupa menyampaikan bahwa hari ini temanya kasih di tempat yang salah, saudara. Ya. Ya, jangan salah tempat ya, saudara. Betul. Ya. Pak Diki, ada muncul begini, Pak. Kita kan harus mengasihi musuh kita, gitu, Pak. Kita harus mengasihi musuh. Bagaimana dengan prinsip kasih mengenai hal ini, Pak? Kalau kita hubungkan dengan orang-orang yang mengajarkan penyesatan ini, apakah kita harus memberlakukan itu? Kemudian apakah kita harus bersama bersekutu dengan mereka, Pak? Ya, terima kasih Pak Rino. Pertanyaan itu mungkin nanti akan kita elaborasi sambil menyimak beberapa pertanyaan lanjutan. Tapi teks yang dirujuk oleh orang-orang itu adalah Matius pasal 5 ya. Ayat yang ke-43, ayat yang ke-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi di dalam teks itu yang dimaksudkan dengan musuh itu siapa? Orang yang menganiaya kita. Berdoa bagi mereka, jangan membenci mereka. Doakan mereka supaya mereka bertobat. Itu tidak bisa diterapkan untuk ajaran sesat. Karena itu teks itu bicara tentang persekusi, penganiayaan, bahkan pembunuhan karena identitas kita sebagai orang Kristen.
Nah, jadi itu tidak bisa diterapkan untuk ajaran sesat. Konteksnya jelas membatasi teks itu. Musuh di situ adalah orang yang menganiaya kita, mempersekusi kita, mengintimidasi kita, bahkan membunuh kita karena iman kita kepada Kristus. Dan semua orang Kristen setuju itu. Saya setuju itu. Tapi yang menjadi masalah adalah begini. Kalau saudara baca perjanjian baru, termasuk juga perjanjian lama, ya. Tapi mari kita batasi pada perjanjian baru. Itu tidak kurang dari 35 ayat yang bicara tentang bagaimana sikap terhadap ajaran sesat. Dan tidak satu pun, betul-betul tidak satu pun ayat yang ketika itu bicara tentang ajaran sesat atau orang-orang yang mengajarkan ajaran yang menyimpang, tidak satu pun ada perintah untuk kita mengasihi ajaran sesat. Termasuk mengasihi mereka yang mengajarkan ajaran sesat dalam arti, oh, tidak apa-apa mereka ajarin sesat, tapi yang penting kamu satu kelompok, satu gereja, satu jemaat, tidak usah berkelahi-berkelahi lah. Justru perintahnya adalah singkirkan mereka dari dalam jemaat. Paulus bilang jangan bergaul dengan mereka. Petrus bilang mereka itu seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Paulus menyebut mereka anjing-anjing dan para penyunat palsu. Jadi kalau saudara berpikir bahwa kita harus mengasihi ajaran sesat dan para pengajar sesat dalam arti, tidak usah tegur mereka, biarkan mereka menyebut diri orang Kristen. Saudara lebih rohani dari Yesus Kristus, lebih rohani dari Paulus, lebih rohani dari Petrus, lebih rohani dari Yohanes. Ingat salah satu kritik terhadap salah satu jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil di dalam kitab Wahyu adalah apa? Mereka sabar dan membiarkan orang yang mengajarkan ajaran yang salah memakai mimbar untuk mengajarkan ajaran sesat mereka. Dan Yesus tidak memuji jemaat yang demikian. Aku mencela kamu. Itu kata Yesus. Aku mencela kamu karena membiarkan orang-orang itu ada di dalam jemaat. Jadi logiknya apa? Jangan biarkan mereka ada di dalam jemaat. Kalau mereka ingin mempertahankan hak mereka untuk mengajarkan ajaran sesat mereka, go ahead, tapi jangan di dalam jemaat dan jangan ngaku-ngaku diri sebagai orang Kristen. Jangan. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mengubah statement saya. Dan akan terus saya katakan tanpa menyesal dan tanpa meminta maaf. Karena otoritas saya adalah Alkitab, firman Tuhan. Bahwa Oneness Pentecostalism adalah ajaran sesat dan mereka yang mengajarkan ajaran itu dan mereka yang menganut ajaran itu bukan Kristen. Kalau saudara mau bicara tentang hak saudara untuk, oh itu kan hak kami untuk percaya, silakan. Tapi jangan menggunakan label Kristen untuk ajaranmu dan mereka yang ikut menganut ajaran yang kamu anut. Sebab kekristenan tidak mengajarkan Oneness Pentecostalism. Tidak. Allah yang diajarkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru adalah Allah yang Trinitarian. Dan selain daripada itu adalah penyimpangan yang serius dan distorsi terhadap identitas dari kekristenan itu sendiri. Begitu, Pak. Wow. Oke. Wow, saya belum bisa bertanya lagi. Pak Anton dulu, saya masih menikmati tadi kalimat-kalimat Pak Deki. Silakan Pak Anton. Oke, Pak. Banyak orang yang memahami nilai kebenaran sehingga hanya memiliki pemahaman saja. Apakah lantas hanya karena memiliki pemahaman sehingga mereka berkompromi dengan nilai kebenaran itu? Apa sih Pak benar itu? Pertanyaannya seperti itu Pak. Gimana Pak? Ya, pertanyaan itu sebenarnya 2000 tahun lalu di hadapan seorang penguasa Romawi. Yesus berdiri dan persis di hadapan Yesus penguasa Romawi itu bertanya, apa itu kebenaran? Ketika Yesus bilang, orang-orang yang lahir dari kebenaran tidak akan menolak suaraku. Persis setelah dia dengarkan deklarasi itu, penguasa Romawi itu yang bernama Pilatus mengajukan pertanyaan itu. Apa itu kebenaran? Itu tercatat di dalam Yohanes pasal 18 ayat yang ke-38.
Dan yang menarik adalah di dalam keseluruhan teologi Yohanes, kebenaran itu bukan hanya semacam set of doctrine, proposisi-proposisi, tapi kebenaran itu telah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan bahkan Yohanes membuat klaim bahwa Allah yang tidak kelihatan itu, Bapa yang tidak kelihatan, tidak seorang pun yang melihat Bapa itu, disingkapkan oleh sang anak yang ada di pangkuan Bapa. Jadi dalam terang teologi Injil Yohanes, kebenaran itu bukan hanya doktrin tapi person, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, you tidak bisa mengklaim mengenal kebenaran kalau you menolak Yesus Kristus itu siapa dan apa yang dia ajarkan. Dan yang menarik dari narasi itu adalah persis setelah dia ajukan pertanyaan itu, Pilatus meninggalkan ruangan itu. Dan banyak orang Kristen seperti itu sekarang. Mereka bicara tentang kebenaran, tapi ketika kebenaran diberitakan, bahkan kebenaran persis ada di pelupuk mata mereka, mereka meninggalkan tempat itu dan tidak mau memberi telinga terhadap kebenaran. Jadi kelihatannya mereka tertarik terhadap Yesus, seperti halnya Pilatus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan tentang Yesus itu siapa, apa yang dia lakukan, kemudian dia bertanya apa itu kebenaran, tapi dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks Yohanes, Injil Yohanes, kebenaran itu sifatnya trinitarian. Sebab Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Yesus mengkaitkan kebenaran dengan dia itu siapa. Tapi Yesus juga bilang di dalam Yohanes pasal 17, firman-Mu, mu di situ adalah Bapa. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapa adalah kebenaran. Dan Yesus menamai Roh Kudus dengan satu sebutan, the Spirit of Truth, firman kebenaran. Dengan kata lain, kebenaran itu by nature pada dasarnya adalah kebenaran yang trinitarian. Di luar daripada itu adalah ketidakbenaran. Tetapi untuk mengenal kebenaran yang trinitarian ini, you harus kenal itu melalui Yesus. Karena ingat Bapa dan Roh Kudus itu tidak kelihatan. Yang membuatnya menjadi nyata di dalam ruang dan waktu dan di dalam sejarah adalah Yesus Kristus. Jadi yang benar itu apa? Yang benar itu adalah kebenaran Kristus yang trinitarian yang dicatat di dalam kitab suci. Jadi kalau you mau bicara kebenaran, mari kita uji itu berdasarkan apa? Berdasarkan kitab suci. Makanya kalau orang bilang begini, jangan menghakimi. Ya betul, saya tidak boleh menghakimi, Pak Rino tidak boleh menghakimi, Pak Anton tidak boleh menghakimi, Pak Andre tidak boleh menghakimi, siapapun tidak boleh menghakimi. Tapi Alkitab bilang, hakimilah dengan adil. Artinya dengan adil di situ, hakimi berdasarkan kebenaran. Jadi mari kita dihakimi oleh kebenaran. Dengan kata lain, bagaimana saya tahu bahwa saya salah atau saya benar? Bagaimana saya tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran yang sesat atau ajaran yang benar? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi apa itu kebenaran? Ya firman Tuhan. Baca firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, tapi jangan comot sana, comot sini untuk mendukung kebodohanmu. Karena banyak orang melakukan begitu. Banyak orang melakukan begitu. Sebab kalau kita mau main jurus comot-mencomot, maka kita bisa membuktikan apa saja. Dan itu tidak boleh dilakukan. Oke, Pak. Ya, wow. Ya, saya percaya kita semua sampai di menit ke-26 ini kita semua sudah mendapat banyak hal, dicerahkan semua pikiran kita, dan kita akan lanjut, saudara. Begini, Pak, ada sebuah statement seperti ini dan saya mau, Pak, saya minta Pak Deki menanggapi ini, Pak. Banyak sekali orang Kristen telah salah kaprah memahami kasih. Padahal kasih itu tidak kompromi dengan kesalahan. Logika sederhana ini selalu mereka putar balikan seolah-olah kasih menjadi kompromi dengan kesalahan. Bagaimana dengan pernyataan ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Rino. Jadi di tangan saya ini ada satu buku yang sangat baik dari Profesor Don Carson. Love in Hard Places. Kasih di tempat yang sulit, di tempat-tempat yang sulit.
Dan tema kita itu adalah Gema dari judul buku ini, Love in the Wrong Places, ya, kasih di tempat-tempat yang salah. Nah, ada satu pengamatan dari Profesor Carson yang saya kira perlu dikasih tahu kepada publik, khususnya kekristenan di Indonesia. Bahwa akhir-akhir ini, doktrin tentang kasih itu telah menjadi doktrin yang sulit untuk dimengerti. Jadi, itu sebabnya ada satu bukunya yang lain, yang lebih tipis dari yang saya pegang sekarang. Itu judulnya adalah The Difficult Doctrine of the Love of God. Doktrin yang sulit mengenai kasih Allah. Judul itu bukan karena Alkitab mengajarkan doktrin yang sulit mengenai kasih Allah, bukan. Tapi terdapat distorsi yang sangat akut di dalam kekristenan mengenai konsep kasih. Terutama karena kita dipengaruhi oleh apa? Novel, film-film yang serba romantis dan lain sebagainya. Dan dia menyatakan bahwa kekristenan zaman sekarang itu memahami kasih itu tidak lebih daripada sebuah sentimentalisme yang semata-mata isinya itu feeling, perasaan. Kemudian dia bilang begini, dan saya ingin baca satu kutipan. Tolong dengarkan kutipan ini baik-baik, karena ini sangat-sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Mengenai kasih yang sentimental itu. Ketika diterapkan pada orang-orang Kristen, pandangan sentimental membuahkan pengharapan-pengharapan akan kesenangan-kesenangan yang transenden. Ketika seorang Kristen harus menjadi apapun juga, dia harus being nice, menyenangkan. Di mana menyenangkan tanda kutip itu berarti banyak tersenyum dan tidak pernah menunjukkan kesalahan orang lain mengenai hal apapun, tanda kurung, karena itu berarti tidak menyenangkan. Di gereja lokal itu berarti meniadakan disiplin gereja, tanda kurung, itu tidak menyenangkan. Dan dalam banyak konteks itu berarti memulihkan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada jabatan penata layanan asalkan ada setitik tanda pertobatan. Bukankah gereja adalah tempat pengampunan? Mereka bertanya begitu. Terlepas dari segalanya, bukankah kita seharusnya mengasihi satu sama lain? Dan bukankah itu berarti di atas semuanya kita harus menjadi menyenangkan? Demikian juga halnya dengan doktrin. Menurut mereka itu huruf-huruf yang mematikan, tapi roh itu memberi hidup. Dan setiap orang tahu bahwa roh itu menyenangkan. Karena itu marilah kita mengasihi satu dengan yang lain dan menjauhkan diri dari orang-orang yang sok benar dan ketat dalam hal yang menimbulkan perpecahan. Hal yang disebut dengan doktrin. Nah, apa poin dari Profesor Carson di sini? Poinnya adalah begini. Orang-orang Kristen ketika mereka bicara tentang kasih seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Rin, sebenarnya mereka tidak bicara tentang kasih. Tapi mereka bicara tentang apa yang disebut dengan being nice. Jadi mereka membingungkan antara kasih dan menjadi orang yang menyenangkan. Padahal kekristenan itu bukan soal kamu jadi orang yang menyenangkan. Being nice is not the point. Kasih itu tidak sama dengan kamu menjadi orang yang menyenangkan. Sebab justru kasih itu mengasumsikan kebenaran. Dan karena mengasumsikan kebenaran, maka tidak meniadakan teguran atau kritikan atau koreksi terhadap kesalahan. Berapa banyak halaman kitab suci yang dipakai untuk menegur dosa? Berapa banyak halaman kitab suci yang dipakai untuk mengajarkan kita, ini loh yang benar. Tuhan yang ini loh yang benar. Jangan kamu pergi sembah Allah yang itu. Jangan kamu pergi ke dewa yang di situ. Jangan kamu pergi ke tempat yang di situ. Di situ tidak ada kebenaran. Berapa banyak teks kitab suci yang bicara demikian? Seluruh kitab suci, from cover to cover. Jadi ketika mereka menerapkan kasih, yang sebenarnya mereka membingungkan antara kasih dan being nice, menjadi menyenangkan. Mereka tidak bicara tentang kasih sebenarnya. Dan even kalau mereka menyebut itu kasih pun, itu bukan kasih yang diajarkan oleh Alkitab. Itu adalah sebuah klise. Sebuah klise
yang dipakai untuk menyamarkan substansi yang sesungguhnya, yaitu being nice. Tapi itu bukan kasih. Sebab kasih tidak pernah terpisah dari apa yang disebut dengan truth, kebenaran. Ya, ya. Oke. Ya, saudara, sebelum kita lanjut, kita sampai saat ini di menit ke-33. Tetap kami ingatkan, kalau Anda tetap ada di channel masing-masing, mari jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan dukung setiap channel di mana Anda berada. Saya persilakan sekarang untuk membuat kita sedikit cooling down sebentar. Saya persilakan Pak John akan membawa kita dalam alunan musik yang begitu indah, nada-nada begitu indah. Silakan Pak John. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku,
Bapa yang kekal, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Wow. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak Diki ya. Luar biasa. Kayak suara saya Pak ya. Iya. Ya betul. Mirip-mirip sedikit. Iya. Kalau mirip berarti tidak sama loh. Iya. Iya. Mari. Silakan. Dilanjutkan Pak Anton. Silakan. Oke, Pak Deki. Dari lagu tadi ini, bagaimana cara kita mengaplikasikan kasih dalam kebenaran? Karena hampir semua ayat-ayat Alkitab itu kan tentang kasih itu selalu berdampingan dengan kebenaran. Bagai pedang bermata dua. Bagaimana, Pak? Sebenarnya kita tidak perlu menebak. Tapi sebelum saya jawab, saya ada satu request. Request saya adalah setelah sesi ini selesai kita tutup dengan menyanyikan bersama lagu yang tadi. Itu sangat luar biasa ya. Boleh? Oh, oke. Nanti Pak siapa tadi ya? Pak John mainkan gitar buat kita lah, kita nyanyi dulu lah. Oke ya. Nah, kita tidak perlu menebak karena sebenarnya kita punya contoh yang sempurna di dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah inkarnasi dari kasih dan kebenaran, menjadi satu pribadi yang nyata di dalam sejarah. Dan kalau saudara baca bagaimana kitab-kitab Injil mempresentasikan bagaimana Yesus hidup, saudara akan lihat satu kehidupan yang bukan hanya penuh dengan kasih, tapi juga penuh dengan kebenaran. Nah, apa maksudnya? Kalau saudara baca bagaimana Yesus berkiprah di dalam hidupnya, dia duduk makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, hal yang membuat para pemungut cukai itu bersungut-sungut. Misalnya di Lukas pasal 15 atau Lukas pasal yang kelima, dia bahkan pergi melintasi daerah Samaria untuk bercakap-cakap dengan seorang perempuan yang terpinggir, yang dianggap sebagai perempuan berdosa di mata masyarakat, bercakap-cakap dengan dia, dengan penuh kasih, dengan penuh keramahan, dan membawa dia kembali kepada Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat, saudara mendadak melihat Yesus yang tadinya seperti anak domba, yang tulus dan nice, saudara mendadak melihat picture mengenai singa dari Yehuda. Kamu adalah kuburan yang berlabur putih. Kamu adalah orang-orang munafik. Kamu keturunan ular beludak. Bukan Tuhan Bapamu. Bapamu adalah setan. Kemudian waspadalah terhadap para serigala berbulu domba yang menyamar menjadi domba. Tampil dengan tampilan yang nice, tapi ketika mereka berbicara, kalau kutip dari kitab Wahyu pasal 13, mereka bersuara seperti serigala. Itu adalah satu kombinasi yang sangat brilian mengenai kasih dan kebenaran. Ramah terhadap orang-orang berdosa, mencari mereka dengan penuh kasih sayang, penuh belas kasihan. Bahkan berkali-kali kalau saudara baca Injil Lukas, selalu dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang terjebak di dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, dia mencari mereka. Tetapi kalau kamu mengajarkan ajaran sesat, kamu akan melihat sisi singa dari Yehuda, dari dalam diri Yesus Kristus. Dan saya kira kalau saudara ikut Verbum Veritatis, saudara akan lihat kombinasi yang menarik itu. Oke, jadi mari kita teladani Tuhan Yesus. Jangan judgmental terhadap orang-orang berdosa. Kasihi mereka, rangkul mereka, jangkau mereka. Jadi teman buat mereka. Dan tolong mereka kalau memang saudara bisa menolong mereka. Tapi jangan pernah sedikit pun, bahkan 1 inci pun, saudara membuat kompromi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran kekristenan. Jangan pernah. Itu adalah kombinasi dari kasih dan kebenaran. Oke. Wow. Ya baik Pak. Baik Pak Deki. Saya ada dua pertanyaan nih Pak. Yang pertama, bagaimana pandangan Alkitab
terhadap ajaran-ajaran yang melenceng ini? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh atau dampak dari era atau paham postmodernisme terhadap iman Kristen, Pak? Silakan, Pak. Ya, dan saya kira inilah yang menjadi satu penyakit yang harus terus-menerus kita lawan, karena banyak orang Kristen menimba air dari sumur beracun bernama postmodernisme dengan sangat banyak, tapi mereka tidak sadar. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme adalah, kalau ikut definisi dari filosof terkenalnya, Lyotard, ketidakpercayaan terhadap metanarasi. Nah, metanarasi itu apa? Kebenaran yang mutlak. Jadi mereka tidak suka bicara tentang kemutlakan, tidak suka bicara tentang yang absolut. Yang ada hanyalah opini-opini. Nah, kalau opini-opini kan opini saya tidak lebih valid daripada opini Pak Rino. Tidak lebih valid daripada opini Pak Andre dan seterusnya. Artinya, mari kita sama-sama bicara opini, tapi tidak usah saling mengatakan, oh opini kamu salah, saya yang paling benar. Itu posmo. Nah, semua fenomena yang kita lihat ketika kontroversi doktrin Tritunggal versus Oneness Pentakostalisme ini mencuat ke publik, fenomena ini mendadak kita lihat dengan sangat jelas. Mayoritas orang-orang yang datang berkomentar dan mencaci maki kita bahkan, itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen, mereka itu bukan Muslim. Malah saya lihat ada satu fenomena yang aneh. Muslim itu sekarang tidak datang berkomentar loh ke channel saya loh. Sejak saya mulai bahas tentang Oneness Pentakostalisme. Mungkin awal-awal ya 1-2 video, tapi setelah itu mereka mulai mingkem. Karena saya selalu kasih tahu mereka, kalau saya lagi sibuk, kamu datang komen yang aneh-aneh, saya balik hantam kamu, nanti kamu terkain-kain. Jadi mungkin mereka sudah mulai tahu diri. Gitu. Sadar Pak ya. Sudah mulai sadar. Tapi yang datang berkomen-komen, berkontra-kontra itu adalah orang-orang Kristen. Nah kenapa? Itu yang tadi saya quote dari Don Carson tadi. Mereka membingungkan antara kasih dan being nice, menyenangkan. Yang kedua, mereka telah dipengaruhi oleh mindset posmo. Nggak usah bicara doktrin, nggak usah bicara kebenaran lah. Yang penting sama-sama Kristen saling mendukung. Itu postmodernisme. Itu postmodern. Dia akan memberi perhatian untuk hal-hal yang sifatnya sekunder. Kalau saudara lebih suka pergi ke gereja yang full band, atau saudara lebih suka pergi ke gereja yang hanya pakai piano, oh go ahead, silakan. Tuhan memberkatimu. Beribadahlah dengan damai sejahtera. Kalau saudara suka nyanyi lagu-lagu kontemporer di dalam ibadah, atau saudara mau lebih suka pakai kidung jemaat, silakan, Tuhan memberkatimu. Tapi jangan doktrin Tritunggal. Karena doktrin Tritunggal itu adalah fundamental, adalah fondasi dari gereja, dari kekristenan. Kalau kamu mengambil itu, kamu menggeser fondasinya. Maka kekristenan bukan lagi kekristenan. Kekristenan akan rubuh dan rontok begitu you ambil fondasi. Nah, orang-orang selama ini muak dengan diskusi-diskusi atau konflik-konflik teologis yang sifatnya sekunder. Misalnya yang tidak setuju dengan bahasa roh, mensesat-sesatkan mereka yang pakai bahasa roh. Yang tidak setuju dengan yang mujizat-mujizat itu, mensesat-sesatkan mereka yang mujizat. Akhirnya, karena mereka tidak nyaman dengan yang begitu, mereka pukul rata. Begitu kita ada kontroversi tentang doktrin Allah yang adalah fundamental, mereka pikir ini konflik selevel. Kamu kenapa pakai full band? Kan lebih cocok pakai piano. Kamu kenapa pakai lagu kontemporer? Kan harusnya pakai kidung jemaat. Mereka mengacaukan isu ini menjadi isu sekunder yang seharusnya tidak dibicarakan atau tidak dipertentangkan. Nah, ini adalah kecelakaan besar di dalam gereja, dan itulah sebabnya kita harus terus melawan arus postmodernisme semacam ini. Kebenaran itu mutlak. Kebenaran itu mutlak. Dan karena itu, suka atau tidak suka, kita harus bicara kemutlakan. Harus bicara kemutlakan. Nah, saya ingin kasih komentar sedikit, tanpa berniat untuk judgmental, tapi saya ingin kasih peringatan. Meskipun linknya saya sudah hafal. Tapi ide tentang 70 wajah Taurat yang dibahas kemarin di channel sebelah, itu adalah ide gila dari para rabi untuk memberi otoritas kepada oral law, kepada Mishnah, Talmud, dan lain sebagainya.
Itu posmo. Itu posmo. Karena akhirnya saudara tidak bisa lagi bicara tentang mana yang benar. Wong sama-sama 70 wajah kan. Ya mungkin punya kamu adalah salah satu wajah dari yang 70 wajah itu. Begitu. Itu posmo loh itu. Dan sebenarnya kekristenan telah menolak itu sejak lama. Sejak lama. Kekristenan menolak apa yang berbau alegoris itu, yang berbau mistik itu, dan mendasarkan pemahamannya akan kitab suci dengan apa? Apa yang disebut dengan eksegesis gramatikal historis. Dengan kata lain ada parameter untuk kita tahu you benar atau tidak begitu. Ada parameter-parameternya. Dan parameter-parameter itu adalah parameter-parameter yang objektif. Memang tidak semua bagian di dalam kitab suci itu sama jelasnya. Karena ada jarak antara kita dengan teks. Betul. Tapi bukan berarti semua hal di dalam kitab suci itu ada 70 wajah. Begitu. Sebab saya bahkan tidak pernah dengar ada satu orang rabi yang bicara tentang 70 wajah Taurat. Lalu dia bilang begini, oh Allah kita sekarang itu sudah jadi 15 loh. Ya karena itu salah satu wajah dari Taurat. No. You bicara 7 wajah Taurat itu hanya pada aspek-aspek law, hukum, bagaimana penerapan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi you tidak pernah bisa terapkan itu untuk Tuhan. Tidak pernah. Tidak ada satupun rabi yang datang kemudian bilang begini, menurut perenungan saya, itu sekarang Allah di dalam perjanjian lama itu sudah jadi 13. Artinya, meskipun you bicara 70 wajah Taurat, you tidak bisa bilang bahwa ada 17 Tuhan di dalam perjanjian lama. Kenapa you tidak bisa bilang begitu? Wong teksnya bilang kok Allah itu Esa kok. You tidak bisa baca Allah itu Esa lalu you bilang kan ada 70 wajah dari Taurat. Jadi sekarang suka-suka saya dong. Saya mau bilang 13 juga enggak apa-apa. Ada something di dalam teks yang objektif. Yang ngasih tahu kita mengenai kebenaran yang absolut. Dan itu ada di dalam teks. Jadi apa poinnya bicara tentang 70 wajah Taurat itu? Tidak ada poinnya. Tidak ada poin. Itu posmo. Dan saudara harus berhati-hati tentang itu. Wow, bahaya. Baik Pak Deki. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menganggap bidat itu sama dengan orang Kristen? Itu sebagai tubuh Kristus. Itu kebanyakan itu kita selalu seperti itu Pak. Karena seringkali orang Kristen seperti ini selalu kompromi karena banyak kepentingan Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya itu karena kebingungan dan sekali lagi karena gereja tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan baik. Melalaikan pengajaran. Sehingga akhirnya orang jajan sana jajan sini lalu jadi orang Kristen dangdut ya. Nah. Pertama, kita bicara spesifikasi aja. Oneness Pentecostalism, Arianisme, Saksi Yehova, Mormonisme, itu bukan orang Kristen. Bukan. Okay. Terutama misalnya sekarang kontroversi Oneness Pentecostalism. Banyak orang akan mereka percaya Yesus itu Tuhan. Gnostik juga percaya Yesus Tuhan. Doketisme juga percaya Yesus Tuhan. Tapi tidak pernah bapak-bapak gereja consider mereka sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena mereka mendistorsi kebenaran. Ada sisi-sisi kebenaran yang mereka tolak. Mereka hanya terima sisi tertentu. Arianisme yang nanti melahirkan para saksi Yehova. Dalam taraf tertentu tidak ada masalah menyebut Yesus itu Tuhan. Misalnya kalau saudara ikut perdebatan saya dengan Pak Beni Irawan kemarin. Dia ada masalah enggak menyebut Yesus itu Tuhan? Tidak ada masalah. Dia hanya ada masalah kalau kita bilang Yesus adalah Tuhan yang sejati. Tapi sejauh you bilang Yesus itu Tuhan, dia tidak ada masalah. Kemudian Mormonisme. Mormonisme percaya tidak Yesus itu Tuhan? Percaya. Tapi Tuhan yang dimengerti oleh Mormonisme adalah 3 Tuhan. Bapa adalah separate being. Anak adalah separate being. Roh Kudus adalah separate being. Even kita semua itu bisa menjadi Tuhan. Itu Mormonisme. Jadi apa herannya kalau Oneness Pentecostalism juga Yesus itu Tuhan. Ketika dia memblender Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi satu pribadi. Pribadi yang satu dan sama. Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus. Itu teologi blender. Jadi kalau saudara-saudara lihat Joshua Teu mengajar atau para Oneness itu mengajar, kirimin mereka blender.
Sebagai simbol bahwa teologi kamu itu teologi blender. Kamu memblender Tuhan loh itu. Memblender 3 pribadi yang berbeda menjadi satu pribadi loh itu. Kamu sedang bikin Tuhan odong-odong loh itu. Itu bukan Tuhan yang sejati. Jadi just because orang bilang Yesus itu Tuhan tidak berarti dia itu orang Kristen. Hei orang-orang Kristen, jangan naif terus. Ini udah 2 milenial loh, masa masih goblok terus. Belajar dari sejarah. Hegel, saudara tahu filsuf Jerman yang terkenal, filsuf sejarah ya, Hegel. Hegel bilang begini, satu-satunya pelajaran terbesar dari sejarah adalah kita tidak belajar dari sejarah. Dan itu yang sekarang kita lihat. Kita tidak mau belajar dari sejarah. Bagaimana kesalahan-kesalahan di dalam sejarah itu harusnya kita jadikan pelajaran. Tapi kita tidak mau belajar dari sejarah. Kita pikir kita lebih jenius daripada orang-orang yang sudah pernah hidup di dalam sejarah. Lalu kita bisa bikin doktrin sendiri. Kemudian bilang, oh saya kan mengaku Yesus Tuhan juga. Ya Tuhan, tapi kalau kamu itu penganut Gnostisisme, penganut Doketisme, penganut Arianisme, penganut Saksi Yehova, penganut Yohanes Pentekostalisme, Mormonisme, Tuhan yang kamu maksud itu bukan Tuhan yang diajarkan di dalam Alkitab. Karena pengakuan akan ketuhanan Yesus adalah pengakuan yang Trinitarian. Yesus tanpa Bapa sebagai pribadi yang berbeda, itu bukanlah pengakuan akan ketuhanan Yesus yang sejati. Yesus tanpa Roh Kudus sebagai pribadi yang berbeda dari Yesus, itu bukanlah pengakuan yang sejati berdasarkan ajaran kitab suci. Jadi ketuhanan Yesus harus diakui dalam kerangka doktrin Tritunggal. Yesus dan Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Di luar daripada itu adalah ajaran sesat. Selesai, titik. Iya. Mantap. Baik. Mantap. Oke, sekarang kita sudah sampai di menit ke-54, Saudara. Dan ya, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kembali bahwa Anda bisa mengikuti acara-acara KIR. Saya singkat saja, Anda bisa ikuti Smart Counter Argumen jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian hari Jumat seperti ini talk show jam 8 juga waktu Indonesia bagian Barat. Hari Sabtu member to member jam 7 dan jam 9 malam di Atas Man, dialog lintas iman, Saudara. Dan acara kali ini kita bersama dengan Tiong 77 channel dan Pavel 88 channel, Keluarga Iman Rasuli channel, yang dipancarkan atas 3 platform, YouTube, Twitter, dan juga Facebook secara bersamaan, dan bersama dengan channel Jesus is Alive Community. Baik, saya mau tanya dulu Pak Anton, karena waktu, apakah kita membuka forum pertanyaan? Karena tinggal 5 menit lagi. Bagaimana Pak Anton? Pak Deiki bagaimana Pak? Mungkin kita bisa pakai 15 menit lah ya untuk tanya jawab. Oh, oke. Siap. Kalau boleh. Deiki memberi waktu begitu. Oke. Boleh, karena Pak, saya boleh, jam Pak. 10 akan live lagi di Veritatis. Ya, itu Pak. Makanya kita tanya Pak Deiki waktunya. Oke, kita tambah waktu. Silakan Pak Anton. Mungkin ada dari YouTube atau dari apa yang bisa diajukan sebagai pertanyaan. Kalau dari YouTube jangan Pak, itu banyak. Mending yang di sini aja ya. Udah kalau begitu. Bagaimana? Yang di Zoom. Oke. Ya, silakan Pak aja. Anton dipimpin. Bagaimana nih? Silakan Pak. Oke, untuk yang di Zoom ada pertanyaan dari Pak Hin ya. Boleh saya menanyakan sesuatu untuk Yohanes Pentakostal, mereka telah salah secara teologi kealahan. Tetapi ketika mereka menginjili, mereka menyebarkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apakah mereka salah juga dalam teologi keselamatannya? Bagaimana Pak? Ya, kalau saudara pelajari secara mendalam, jadi memang saya belum pernah bahas tentang ajaran keselamatan dari Yohanes Pentakostalisme ya. Ajaran keselamatan dari Yohanes Pentakostalisme adalah sebuah apa yang disebut dengan legalisme yang sangat legalistik.
Saudara harus lakukan hal-hal tertentu, kalau tidak saudara tidak selamat. Misalnya, saudara harus dibaptis dengan formula yang benar. Dan formula yang benar itu adalah dalam nama Yesus. Mereka ikuti yang di Kisah Para Rasul. Dan itu saya sudah bahas tentang itu. Kedua, saudara harus bisa bahasa roh. Kalau saudara tidak bisa bahasa roh, mereka akan bilang saudara itu belum selamat. Kemudian, saudara harus melakukan hal-hal tertentu. Nanti saya akan bahas itu. Tapi itu sangat legalistik, dan kalau dikaitkan dengan pengakuan iman mereka mengenai Yesus itu siapa, Yesus yang mereka beritakan itu Yesus yang lain loh. Jadi itu yang tadi saya bilang, kita jangan terkecoh dengan istilah. Sebab menyebut Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, ketika Yesus yang mereka maksud itu adalah Bapa dan Roh Kudus, itu Yesus yang lain loh. Nah, Yesus yang lain itu menyelamatkan enggak? Tidak menyelamatkan. Karena Paulus sendiri di dalam surat 2 Korintus mengatakan Yesus yang lain itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Bahkan di dalam surat Galatia, Paulus bilang, bahkan kalaupun malaikat dari surga memberitakan Injil yang lain dari yang kami beritakan, terkutuklah dia. Jadi jangan terkecoh dengan istilah. Memang nanti saya akan bikin satu sesi khusus tentang soteriologi atau doktrin keselamatan dari Oneness Pentecostalism. Tapi ingat, waktu mereka memberitakan tentang Yesus dan memberitakan tentang keselamatan dan menyatakan Yesus itu juru selamat, Yesus yang mereka maksud itu bukan Yesus yang diajarkan oleh Alkitab loh. Karena Yesus yang di Alkitab itu bukan Bapa dan bukan Roh Kudus. Yesus yang di Alkitab adalah Logos yang menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia. Nah, bagi Oneness Pentakostal yang jadi manusia itu siapa? Bapa menjadi manusia. Bahkan lebih celaka lagi, seperti yang saya pernah jelaskan, lebih celaka lagi, mereka percaya bahwa status Yesus sebagai anak Allah, the Son of God, itu status yang memiliki beginning, memiliki permulaan. Nah, itu langsung berbeda dengan keyakinan iman orang-orang Kristen sepanjang zaman, bahwa status keanakan Yesus itu status yang kekal, pra-eksisten. Jadi, even sebelum menjadi manusia, Yesus itu adalah the eternal Son of God, anak Allah yang kekal. Bahkan lebih gila lagi mereka percaya, setelah Yesus selesaikan misi kemesiasannya, Yesus sebagai anak, dia berhenti berkeberadaan. Kenapa? Ya karena dia akan kembali kepada wujud aslinya sebagai roh, yaitu Bapa. Itu variasi yang pertama. Variasi yang kedua percaya bahwa sekarang yang di sorga itu hanya manusia. Yesus yang di sorga sekarang itu hanya manusia, tapi bukan Tuhan. Karena sisi ketuhanannya, yaitu Bapa, itu sudah kembali kepada wujud aslinya, yaitu roh. Nah, itu Yesus yang diajarkan Alkitab kan? Itu Yesus yang lain, dan Yesusnya Oneness Pentecostalism itu saya tidak kenal. Para rasul tidak mengajarkan itu. Dan itu bukan yang diajarkan di dalam seluruh kitab suci. Baik, Pak. Oke. Ada satu lagi nih, Pak, dari Pak Daniel Kurniawan Haryanto. Shalom, saya mau tanya gimana cara memenangkan balik keluarga yang menganut ajaran sesat. Karena keluarga saya atau sepupunya ada yang menganut saksi Yehova. Wow, itu dukungan doa dari sebanyak mungkin orang. Karena begini. Kadang-kadang bukan berarti mereka itu tidak bisa melihat kesalahan dari ajaran itu. Mereka even sudah lihat itu pun sangat sulit untuk mereka keluarkan diri dari ajaran yang mereka anut. Sebab ingat, doktrin itu begitu kita menganut itu, dia menjadi menyatu dengan identitas kita. Dan kita tidak gampang loh mengubah identitas loh. Karena begitu kita mengubah identitas, kita mengubah diri kita secara total loh. Mengubah diri kita secara total. Dan justru karena itulah kenapa Alkitab tidak pernah ramah terhadap ajaran sesat. Karena begitu orang sudah terpengaruh dengan ajaran sesat, itu susahnya minta ampun. Untuk dia bisa kembali kepada ajaran yang sehat. Dan itu sebabnya tidak satu pun ayat tentang ajaran sesat yang ramah. Tidak pernah. Tidak pernah. Karena apa? Karena sedemikian sulitnya orang berbalik dari ajaran yang salah.
Maka jangan anggap enteng, jangan anggap enteng ajaran sesat loh. Nah, mengenai kasus yang tadi ditanyakan, tetap beritakan kebenaran, beritakan Injil sesuai dengan ajaran yang sehat. Tapi lebih daripada itu, doakan dengan sungguh-sungguh. Karena hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang berkuasa untuk mengubah hatinya, membuka, mencerahkan pikirannya, memberikan dia penerangan, untuk bukan hanya melihat kesalahan dari ajaran yang dia anut, tapi menundukkan will-nya, menundukkan kehendaknya untuk kembali kepada kebenaran. Oke. Oke, saya rasa cukup Pak Rino. Oh, Nggak ada lagi yang di sini ya. Kok Kalau aku saya resen, lihat, Pak. Aku resen. oh, Iya. gimana Pak Rino? boleh di-chat pertanyaannya biar bisa dibacakan. Kalau aku sebut aja nggak apa-apa ya? Demi ketertiban, Bro. Oke, boleh. Chat dulu ya berarti ya. Ya, saudara, semua Anda yang masih setia di masing-masing channel ini, apakah itu di Keluarga Iman Rasuli channel, di Piong 77 channel, Pavel 88 channel, Jesus is Alive Community channel, terima kasih untuk waktu Anda. Jangan lupa bagikan video ini ke grup-grup Anda di semua sosial media. Dan bagi Anda yang punya Twitter, bagi Anda yang punya Facebook, Kir juga kalau secara live itu akan disiarkan juga di 3 platform, baik itu di YouTube, baik itu di Facebook, dan baik itu di Twitter secara bersamaan. Dan ya sambil menunggu pertanyaan, saudara. Satu lagi, ya. Pak. Oh ya, sebentar Pak. Kita mau sama-sama bangkit seperti yang kita dengar malam hari ini. Mari. Karena kita ada di dunia maya, di virtual, mari kita sama-sama mulai dari sekarang, apapun yang Anda posting, apapun yang kalau Anda punya channel atau apapun itu, mari kita sama-sama tambahkan di setiap postingan kita dengan hashtag Salam Trinity. Ya. Itu sebagai bentuk perlawanan kita, sebagai bentuk bendera kebenaran yang kita tegakkan bersama, supaya ini menjadi viral dan menjadi trending di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Hashtag Salam Trinity. Disambung, saudara ya, Salam Trinity. Disambung, pakai huruf kecil saja semua. Kemudian apapun yang Anda posting, channel, Twitter, Instagram, Facebook, mari Anda pakai hashtag Salam Trinity, semua huruf kecil. Kita angkat bendera kebenaran itu bagi semua ajaran sesat ataupun bidat-bidat yang lain. Iya, silakan Pak Anton. Oke Pak, dari Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono tanya Pak, tadi Pak Deki mengatakan bahwa kekristenan telah menolak alegoris. Maksudnya bagaimana itu Pak ya? Ya, terima kasih. Misalnya jadi alegori itu misalnya ada seseorang yang paling terkenal adalah dari Agustinus ya. Dari Agustinus waktu dia tafsirkan tentang perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati itu. Jadi menurut Agustinus, orang Samaria yang baik hati yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah Adam, dan dia dirampok kemudian dipukuli, itu berarti dia digoda oleh setan, kemudian akhirnya jadi arti yang sebenarnya tidak ada di dalam teks tapi dibuat seakan-akan ada, itu namanya tafsiran alegoris. Nah, karena ini tidak bisa dijelaskan secara cepat, nanti saya akan bikin satu sesi live untuk membahas tentang itu. Sebabnya kenapa saya mungkin akan perlu lanjutkan untuk membahas tentang 70 wajah Taurat itu mungkin ya, tanpa harus dikaitkan dengan Ibu Rita Wahyu ya. Karena itu sangat penting, karena banyak orang yang membaca Alkitab itu secara tidak sadar, yang dia mengerti adalah dia memberi makna yang alegoris kepada Alkitab tanpa memperhatikan sebenarnya teks itu ngomong apa di situ. Nah, jadi itu nanti akan saya bahas secara tersendiri.
karena mengingat waktu saya harus siap-siap untuk live lagi nanti. Dan itu sebabnya saya kadang-kadang berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak begini. Tuhan tolong panjangkan umur saya supaya saya bisa mengajar jauh lebih banyak. Rasanya terlalu banyak hal yang harus diajarkan kepada dunia ini ya. Amin. Ya. Nanti saya akan bahas itu Pak, supaya dapat penjelasan yang jauh lebih lengkap. Baik Pak, terima kasih. Terakhir ya ini menurut Curtis Worth, tokoh Oneness, gerakan Oneness merupakan bentuk suksesi dari hari pertama Pentakosta dan kemudian berkembang dari gereja ke gereja. Dari generasi ke generasi, sorry. Ya, itu omong kosong. Pertanyaannya apa Pentakostal itu bentuk nubuat yang perlu digenapi? Ya, itu omong kosong. Dari segi sejarah saja itu tidak benar. Karena sejauh yang kita bisa telusuri dari sejarah, itu baru muncul akhir abad kedua. Kemudian dilawan sampai dengan abad keempat. Jadi gereja membutuhkan hampir 2 abad untuk membasmi ajaran ini. Lalu dikutuk di dalam Konsili Nicea Konstantinopel, hilang dari sejarah. Kemudian nanti baru muncul di abad ke-17-18 melalui seorang ilmuwan asal Swedia. Setelah itu hilang lagi, nanti baru muncul 1913-1914. Jadi tidak benar bahwa itu muncul sejak peristiwa Pentakosta kemudian berkembang dari itu pernyataan itu adalah pernyataan buta sejarah. Jadi tidak benar itu tidak benar. Baik Pak, pertanyaan Adirion sudah menutup pertanyaan kita. Pak Lino silakan Pak. Oke. Terima kasih semua yang sudah mengajukan pertanyaan dan mengikuti. Kita belum berakhir, saudara. Masih ada satu lagi. Saya akan mempersilakan Pak Deki untuk menyatakan closing statement. Khususnya Pak, ada nggak nasihat atau tips bagi orang-orang Kristen yang abu-abu ini, Pak? Silakan Pak Deki sebagai closing statement. Ya, dasar dari iman kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Firman Tuhan, Kejadian sampai dengan Wahyu adalah norma paling utama dan paling tinggi bagi kehidupan dan iman kita. Karena itu, semua yang kita dengar, semua yang kita lihat, semua yang kita alami, itu harus dimengerti dan diuji, dievaluasi berdasarkan firman Tuhan. Kita semua harus menjadi murid kebenaran, dalam arti kita harus terbuka untuk terus-menerus diajar, termasuk juga dikoreksi dan dievaluasi berdasarkan firman Tuhan. Nah, kontroversi mengenai doktrin Tritunggal ini bukan kontroversi level apakah bisa bahasa roh atau tidak bisa bahasa roh. Apakah nubuat masih ada atau tidak ada nubuat. Apakah boleh nyanyi lagu kontemporer? No, itu hal-hal sekunder. Dan seharusnya gereja tidak usah berkelahi yang begitu-begitu. Kontroversi mengenai doktrin Tritunggal versus Oneness Pentecostalism itu seperti kontroversi antara surga dan neraka. Taruhannya adalah kehidupan kekal saudara. Sebab ingat, surga itu milik dari Tuhan yang benar. Kamu tidak bisa percaya Tuhan yang salah, kemudian berharap kamu masuk surga. Itu simpel logik aja. Nah, kalau pemilik surga itu adalah Allah Tritunggal, lalu seumur hidupmu, kamu mengungkapkan penyangkalan terhadap doktrin ini, maka atas alasan apa you berharap bahwa you bisa masuk surga? Ketika yang punya surga itu adalah Allah Tritunggal. Dan yang mengerjakan keselamatan itu adalah Allah Tritunggal. Dari awal sampai akhir. Jadi kembalilah kepada ajaran yang sehat bagi yang sudah menyimpang. Atau bagi yang masih abu-abu, perjelas posisi teologismu. Dalam hal doktrin Allah. Karena kekristenan sepanjang sejarah, mulai dari para rasul sampai dengan saat ini, ada satu doktrin. Di mana semua gereja, apakah mereka berbeda dalam hal sistem pemerintahan gereja atau pandangan mengenai perjamuan kudus atau pandangan mengenai cara baptis, tapi ada satu doktrin yang menyatukan semua gereja, dan doktrin itu adalah doktrin Allah Tritunggal. You tanya kepada mereka yang beragama Roma Katolik, doktrin Allah yang mana yang mereka percaya? Doktrin Tritunggal. Tanya kepada Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani,
kemudian Ortodoks Rusia, gereja-gereja Protestan dengan berbagai macam aliran dan denominasi. Doktrin Allah yang mana yang mereka yakini? Doktrin Allah Tritunggal. Jadi kembali kepada ajaran yang sehat, dan bagi yang abu-abu, perjelas posisi teologis supaya kita tahu kamu lawan atau kawan. Kamu lawan atau kawan. Dan kalau kamu telah menyatakan posisi teologismu, dan menyatakan bahwa kamu tidak menerima doktrin Tritunggal, tidak setuju dengan doktrin Tritunggal, maka jangan mewek-mewek dan jangan playing victim kalau kamu dikritik, dievaluasi, dan diserang tanda kutip berdasarkan ajaran yang sehat. Sebab Yesus memberikan perintah yang jelas supaya kita waspada terhadap para nabi palsu dan para pengajar sesat yang menyamar di tengah-tengah jemaat dengan tampilan domba, padahal sebenarnya mereka adalah serigala yang buas dan yang jahat. Dan ingat, Yesus katakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, itu pada akhirnya diselamatkan. Dan di dalam konteksnya itu bicara tentang para nabi palsu dan para pengajar sesat. Mereka bicara Tuhan itu penuh mulut, tapi ajaran yang mereka ajarkan adalah penyimpangan dari kebenaran. Dan orang-orang yang demikian, meskipun menjual klaim Yesus itu Tuhan, oh kami percaya Yesus juru selamat, mereka adalah para pendusta dan mereka adalah antikris. Hindarilah mereka. Oke, puji nama Tuhan. Ya, sambil menunggu Pak John menyiapkan gitarnya dan semua, dan Anda siap suara Anda, kita akan menyanyi bersama lagu yang tadi. Kita akan akhiri talk show kita pada malam hari ini, dan jangan lupa mari taruh semua di postingan Anda di media sosial #Salam Trinity sebagai tanda kita mengangkat bendera kebenaran itu di atas semua ajaran-ajaran sesat dan para bidat-bidat yang mengajarkannya. Baik, kita akan akhiri. Sebelum kita menyanyi bersama, kita berdoa, saudara. Kami bersyukur, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, waktu yang Engkau beri kepada kami semua. Engkau memberkati setiap kami, baik yang di Zoom, baik yang di YouTube. Dan Engkau memberkati Pak Deki. Kami katakan, Engkau memakai Pak Deki, memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, semua kemampuan, semua yang diperlukan, Engkau sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetap kami percaya, kami semua sebagai apologet-apologet, Engkau memberi perlindungan, Engkau menjaga kami, keluarga kami, kaum sanak saudara kami, semua dijaga di dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau berikan kami hikmat untuk menghadapi perkataan yang tajam, perkataan yang efektif, perkataan yang penuh dengan kuasa. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua channel yang merelay acara ini. Kami bersyukur dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara, salam Trinity. Silakan Pak John. Nyanyi Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan hanya kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak aku dapat memanggil Bapa. Kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Pak Deki. Haleluya. Terima kasih Pak Deki. Tuhan memberkati. Sukses. Terima kasih Pak Deki. Terima kasih semua. Tuhan berkati Pak Diki. Pak Dino, Salam Pak Andre, Pak Trinity. Anton. Terima Salam kasih Trinity. semuanya. Terima kasih. Salam Trinity. Salam Trinity. Terima kasih Semuanya. semuanya.